Halo teman-teman, selamat datang di atas tempat tidur podcast yang mana kita akan membicarakan hal-hal yang ada di sekitar dengan tentunya narasumber yang sudah pernah merasakannya. Jadi langsung aja kita sambut narasumber kita yaitu VJ. Halo teman-teman, buat teman-teman terima kasih, terima kasih. Yaitu temanya sekolah offline ya. Jadi menurut lo sih sekolah offline itu gimana sih? Apa sih bedanya dengan sekolah online? Oke, basicnya adalah memang kalau teman-teman pasti pernah ngerasain semua ya 2 tahun kita telah sekolah online. Kemudian ini kita sekolah tiba-tiba ke di offline kan pasti sangat eh Pasti shock culture ya buat shock. teman-teman. Ya karena sangat berbeda ya kita biasanya kalau misalnya selama 2 tahun ini kita tidur, bangun habis itu lihat Zoom, Zoom tidur lagi, ada tugas tahu-tahu nyontek di Google. Nanti ada ujian tahu-tahu di Google lagi. Ini kan sangat berbeda dengan sekolah offline yang sama sekali tidak bisa melakukan hal yang sama seperti online. Oh, jadi menurut lo sekolah offline ini eh, lebih enak daripada sekolah online atau gimana? Kalau secara perspektif saya pribadi sih saya lebih memilih offline ya karena memang jujur memang secara online kita selama 2 tahun tidak mendapatkan ilmu apapun dari segi apapun mata pelajaran apapun memang sangat tidak efektif sih Iya kalau sih, menurut saya. iya sih soalnya sekolah online dosen-dosen pada kayak opet di Upin Ipin ngomong pasti pakai nggak jelas Nah nggak iya ngerti. benar tuh buat banyak yang off cam tiba-tiba gitu Hmm, tidur orangnya dipanggil nggak langsung ada gitu. langsung main kasih tugas gitu Nah kan. benar. Jadi kenapa lu lebih suka sekolah offline? Sekolah online kan enak. Jadi kalau lu misalnya ulangan kan langsung cari di Google gitu. Kalau sekolah offline kan kayak susah gitu kan, perlu buka HP gitu. Sebenarnya kalau dari saya pribadi sih gini sih. Sekolah sekolah tuh benar kan mencari ilmu, tapi kalau kita memang cuma hanya mengejar sebuah nilai itu memang sangat bagus di online. Tapi kita sadar bahwa setelah lulus kehidupan kita adalah kehidupan yang sebenarnya, yaitu kita mencari sebuah pekerjaan yang sangat menggunakan ilmu. Jika kita terus menggunakan sekolah online, saya kira ya nggak akan berdampak apapun selama kita sekolah sih gitu. Jadi haruslah segera offline. Sedikit lebih susah, sedikit lebih repot, sedikit lebih mungkin membingungkan, tapi baik buat kita ke depannya. Oke. Jadi itu dari VJ sekolah online, tapi menurut gue ya eh sebagai orang yang terlahir sebagai introvert, gue itu lebih suka sekolah online. Oh ya, buat orang-orang introvert memang sepertinya suka online ya, karena memang ada ruang sendiri di situ Iya, ya. bukannya apa sih gue lebih suka sekolah online karena rumah gue jauh dari kampus. Oh iya, 3 jam 4 jam ya dari kampus. Matamu 9 jam, Cok. Wih, 9 jam aku dari kota A ini ya, dari kota gua ke kota E ini 9 jam. Kalau misalnya gua balik, misalnya gua homesick, gua Jumat balik, gua cuma punya sehari buat istirahat, hmm, habis itu pasti balik lagi dan wih, itu sedih banget sih. mencapekkan. Iya sih, benar-benar. Bagi gua orang yang introvert dan gua kalau juga ngomong di kelas pasti nggak nyambung. Karena gua sebagai orang introvert tuh eh ini aja gue ngomong podcast ini sebenarnya juga pelampiasan aja ngomong sama temen, tapi kalau susah sebenarnya ngomong ke teman apalagi ke cewek. Susah banget ya. Memang orang-orang introvert mungkin memang ini eh memang dari lama atau dari lahir atau baru-baru aja? Atau baru-baru kuliah ini? Ya pas mulai dari SMA ini muncul offline gue karena pas awal online tuh kan pas SMA tuh gue tuh juga pada saat offline pun bukan orang tipe yang bersosial gitu. Kalau ngomong bagian ada circle-circle gue sendiri, Iya, iya. ada teman ngomong gue sendiri, dan akhirnya pada saat sekolah offline gue gagok. Gue ngomong sama siapa karena orang-orang di sini gue kenal cuma pada saat di online doang. Yang pada Iya. gue lihat cuma mukanya doang. Ya, memang agak sedikit repot ya. Apalagi kalau jauh dari rumah. Pasti awal-awal akan merasakan homesick. Ya jelas homesick gue pada saat awal-awal gini homesick banget pas awal-awal datang ke kota A ini ya. Pengen pulang, pengen banget pulang. Tapi bagaimana kalau gue pulang malah mengeluarkan duit lebih banyak sebenarnya. Oh Ya, iya, sayang banget. coba kota gue dekat dari sini gue bakal pulang kayak teman saya yang di kota B yang mungkin 30 menit nyampe. Ya gak apa-apa, ini 9 jam bro. Ini juga di Kalimantan bukan di Jawa. Kalau gue Kalimantan ini nggak ada kereta yang mungkin langsung satu arah kelar gitu. Ini naik mobil 9 jam capek.
Oh iya sangat jauh sih, memakan biaya, memakan waktu ya, Iya. dan memakan tenaga. Nah, nah, itu menurut lu lebih enak sekolah offline kan? Menurut lu ada plus minusnya nggak sih sekolah offline ini dari perspektif lu? Kalau kita tadi berkaca dengan statement dan opinimu tadi ya, sangat jelas memang, sangat disayangkan sih buat orang-orang yang memang kategorinya bisa di introvert atau memang susah dalam Susah dalam bersosialisasi. bersosialisasi, ya benar. Tapi, dari situ malah kita bisa belajar sih kalau menurut saya. Memang, jika kita pertahankan sifat-sifat kayak gini mungkin kita nggak akan pernah tahu bagaimana cara kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Karena memang di kedepannya, sosialisasi itu adalah kunci, salah satu kunci untuk kita bisa benar-benar mengenal satu sama lain, kemudian kita bisa mencari relasi sih dari hal-hal komunikasi yang baik sih. Jadi kalau memang teman-teman masalahnya di introvert, kemudian ada juga yang tentang, susah berkomunikasi, sosialisasi, malah kebijakan sekolah offline ini menjadi salah satu, Hmm. genjatan dan batu loncatan buat teman-teman yang memang harus memberanikan diri. Terus saya juga dulu awal-awal sempat homesick, tapi, ya memang homesick itu akan terjadi di setiap mahasiswa sih yang baru-baru memang merantau, tapi memang hal-hal seperti itu memang harus kita lawan sih, benar-benar harus kita lawan. Jadi menurut lu sekolah offline ini jadi Batu loncatan buat kita untuk terus maju ke depan. juga menjadi ajang keluar zona nyaman bagi orang-orang yang kurang bersosialisasi. Iya benar. Apalagi selama 2 tahun kemarin kan kita di rumah aja tuh, 2 tahun bukan waktu yang Ya nggak ada sebentar. ngapa-ngapain sih, Iya cuma di kamar aja, di rumah hidupin laptop nge-zoom. nge-zoom, nanti habis nge-zoom tidur, habis Iya, tidur nanti makan disiapkan tinggal iya. makan. Nah, hal-hal seperti ini memang harus segera kalau bisa memang harus sedikit dirubah sih. Oke, Benar. itu aja sih dari sekolah offline. Kita lanjut dari subtema akibat dari sekolah offline ini, yaitu hidup ngekos. Oke. Hidup ngekos menurut lu, hidup ngekos ini jadi tempat lu keluar zona nyaman pada saat di rumah apa enggak? Kan di rumah itu lu pasti dapat makanan yang sudah disajiin. Kalau pada saat lu ngekos itu lu beli sendiri, lu harus keluar sendiri kan. Kan lu pasti pas di rumah pasti lu dimasakin sama mamamu atau gimana Oke, oke. gitu. Ini boleh cerita di sini ya, sedikit cerita ya. Ya. Oke, baru-baru ini mungkin nggak lama sih saya ada di Samarinda. Mungkin saya sudah ada hampir 6 bulan, tapi sebulan yang lalu saya Heeh. sempat mengantari, saya sempat jalan karena ada rapat pengabdian kepada masyarakat kalau nggak salah, Ya, acara PPKM lah pokoknya. PKM. Oke, kemudian saya ada ngantar seseorang, teman saya ke rumahnya. Saya agak sedikit, homesick sih memang waktu itu, tapi ketika saya mengantar dia pulang, kemudian sampai di depan rumahnya, kemudian melihat dia disambut oleh orang tuanya, kemudian dia salim, terus tiba-tiba, barangnya itu diangkatin, sedikit mungkin agak sedikit miris hati saya, Iya. karena saya balik ke kos, melihat kos saya yang berantakan itu, kemudian sendiri, sempat lupa juga beli makanan, hal-hal kecil seperti itu menjadi hal yang nggak baik sih buat kesehatan psikis kita sih. Jadi Iya. waktu itu saya mengakalinya dengan jalan sampai jam 1 jam 2 malam untuk, Iya. ya paling nggak bisa menenangkan diri sih. Menghilangin rasa suntuk Iya gitu. sih, Menghilangin benar. rasa suntuk. Apalagi kalau kita melihat orang lain pulang ke rumahnya, tiba-tiba dipeluk orang tuanya itu kayak Ya gua pun kayak sampai iri ya. sampai sekarang pun masih iri dengan orang-orang yang rumahnya di Samarinda. Di Samarinda. Iya sih, di Samarinda. Karena orang-orang yang ada di sini tuh kayak enak banget gitu. Kalau kita kan harus mikir lagi tuh soal pengeluaran. Iya benar banget sih, apalagi kalau misalnya kita harus benar-benar memanage keuangan yang kita kasih ya. Kalau bagi mereka yang rumahnya di sini kan, jadi ya tinggal pulang sudah dapat makanan, Iya ada benar-benar. tempat-tempat teduh. Kalau kita pun harus cari lagi, kalau misalnya awal-awal ya pasti kita cari ruangan kos, Iya benar-benar. ruangan Lebih kos. sakit kalau misalnya mungkin, Agra mungkin paham ya, kalau misalnya kita sudah capek nih kuliah nih, pulang di kos, kemudian sendiri nih nggak ada orang, tahu-tahu kayak hopeless aja sih, kayak kosong, nggak ada suara apapun, Iya, pasti kayak, nggak ada suara mak lu teriak-teriak atau ya gimana, pasti lu benar-benar. perasaan, wah gue di mana ya tahi, pengen pulang, pengen pulang, pengen pulang. Nah, memang, saya sempat merasakan sih, tapi
memang hal situ akan terjadi. Mungkin pun meskipun kalau kita bisa ngelawan sih mungkin ya nggak lama sih, satu Gua bulan. tahu tipsnya menghilangkan rasa homesick itu gimana. Gimana Dan nih gimana? lu harus tahu ini semua, lu harus dengerin cara ngilangin homesick. eh, cara ng- Tips cara ngilangin homesick itu adalah sholat. Oh sholat. Memang kalau mohon saya sih berhubung saya nggak sholat ya di sini. Boleh ceritakan nggak gimana sih rasanya setelah sholat? Jadi gua kalau misalnya perasaan homesick, kalau nggak sholat ngaji. Karena pada saat gua ngaji, gua bakal lupa apa yang masalah-masalah yang gua lakukan karena gua kan bakal fokus membaca gitu. Fokus membaca ngaji atau enggak sholat pada saat sholat gua paksain khusyuk supaya khusyuk gitu. Jadi gua lupa apa yang perasaan homesick itu. Jadi habis itu pas saat homesick gua berdoa pada Tuhan, hilangin rasa homesick ini ya Tuhan gitu. Akhirnya sekarang alhamdulillah udah hilang. Pokoknya tips keduanya adalah sibukin diri. Sibukin diri, oke. Sibukin diri. Berarti sempat sering dong pas saat homesick telepon orang tua mungkin. Iya, Pak, awal-awal tuh telepon sama orang tua, pusing gitu. Pengen pulang, Oh, berarti bilang ya mau pulang gitu. mau pulang, Ma aku mau pulang, sumpah gitu. Oh, jadi kayak apa kata orang tua? Ya bagaimana ini kehidupan baru lo gitu. Kehidupan baru lu harus terima kalau lu udah besar ya kayak gini. Nggak selalu itu ada mama gitu. Oh ya udah memang kita sebagai orang tua kita sebagai anak dari orang tua memang harus benar-benar paham akan kehidupan baru kita ya. Karena ya gimana ya, ini kehidupan baru lu harus jalani, kalau enggak lu bakal hancur gitu. Iya iya Ini benar sih. Dan saya sedikit ini sih, agak sedikit hopeless dengan pergaulan yang di sini ya. Bagi kita anak-anak yang jauh dari kota mungkin saya jujur aja nggak kehidupan saya di awal memang nggak di kota sih ya, tapi gue juga dari kampung, dari kehidupan sama kayak dari kampung sih dari tapi nggak kampung. kampung-kampung banget Iya. kan nggak kampung-kampung banget Gue tapi baru awal ini ngerasain macet, panas kan di kampung itu dingin tuh. oh ya ini panasnya panas banget ya Iya. panas yang menyengat di sini Terlalu menyengat. iya terlalu 30 menyengat tuh Las gua cek 32 derajat, yang dimana di kota gua itu 25 derajat. oh, jauh banget ya Iya. 7 derajat loh Itu lumayan panas banget. Tapi gua harus terima kalau gua nggak di sini gua nggak kuliah. Dan gua bersyukur gua diterima di sini untuk menjalankan S1. Kalau enggak ya jadi beban keluarga, walaupun sekarang juga beban keluarga, gua mencoba untuk keluar dari beban keluarga dengan cara podcast ini. Siapa tahu gue bisa keluar dari lingkaran beban ini. oh ya buat ini sih teman-teman yang ngerasa hal yang sama kayak kita nih tetap semangat sih saran saya tetap Iya, semangat tetap lawan sih apapun apapun keadaannya lo harus percaya lo nggak sendiri sih iya. ya itu aja Karena sih kita juga awal-awal kayak gitu. ya Lu lama-lama bakal nerima, apa sih, terbiasa lah. Homesick lu bakal hilang dengan sendirinya gitu. Homesick itu hal yang wajar pada saat awal-awal. Jadi lu eh, memang harus memang sangat terbiasa dan itu sangat memang harus menurut saya malah harus ada di setiap mahasiswa yang baru ya iya, karena buat belajar bahwa menghargai adanya orang tua itu sangat penting yes, ternyata betul. seninya itu adalah dimarahin tuh mungkin adalah mungkin dulu kita ngerasa dimarahin gak enak banget dimarahin nggak boleh larut pulang larut malam jam 11 mungkin sudah disuruh pulang. Sekarang bebas bro, nggak ada yang marahin gitu. Kayak kerasa sepi. Ini dalam kata dimarahin ya, dimarahin aja gue pengen dimarahin sekarang, Cok. Sepi banget di kos ini. Tapi ya mau bagaimana lagi gitu kan. Ini harus diterima, gua di kos. Kalau kecuali ya mak gua pindah di sini baru gua gak homesick. Tapi itu nggak baik sih malah Iya, kebijakan yang harus tetap dilawan sih yang harus dilawan ya karena harus pada dilawan. saat gua besar pasti nggak sama mama gua dong. Iya pasti mungkin kita kan bahkan bisa bertanggung jawab atas orang lain nih menikah nih sendiri. Nikah sama doi, tapi gua sekarang lagi nggak cari doi sih kan. Karena gua lebih baik menghasilkan duit dulu baru cari doi, tapi ya nafsu pun nafsu ada, tapi gue coba melawan karena menurut gue untuk mengambil sebuah anak perempuan dari orang tuanya itu bukan hal yang gampang gitu. Butuh modal, butuh apa gitu. Kalau lu naik naik Supra cuma modal terang bulan kan perasaan gue kurang. Lu butuh ada pembuktian bahwa lu itu eh,
Gimana ya bahasanya, bukti lu itu Apa nih? bagaimana bahasanya sih, Intinya bukti kalau lo tuh bisa gitu ya. gue itu bisa ngambil anak Eh, itulah pokoknya. bisa kalau misalnya kita bisa ngel- ngelewatin semua ini ya. Benar. Oke, oke. Oke, mungkin apalagi yang bisa kita bahas ya Jay, Apa nih? Kita membahas apa lagi nih? ya subtema dari ini, dari sekolah offline, eh itu aja sih menurut gua. Dari sekolah offline, kalau sekolah offline habis itu hidup ngekos dan jauh dari orang tua, menurut lu jauh dari orang tua ini perasaan lu gimana sih? Memang sih kita tuh udah ini juga sih. Memang agak sedikit sedih ya. Saya sih sedihnya tuh malah ketika melihat kayak tadi kemarin minggu kemarin saya gereja tuh. Ada seorang pendeta yang khotbah. Saya jarang banget sih ada lihat pendeta itu duduk di belakang. Tapi kemarin saya lihat pas ibadah dia duduk di belakang. Setelah selesai khotbah, dia maju ke depan, kemudian setelah khotbah dia duduk belakang. Pas selesai ibadah saya lihat nih dia ternyata bersama keluarganya. Saya waktunya nggak pas waktu melihat dia duduk di belakang saya nggak tahu nih dia sama siapa. Saya pikir sama istrinya Menurut aja. itu sakit nggak lu pas lihat, bukan sakit sih, kayak iri, emak gua mana gitu, bapak gua mana. Nah, awalnya sih saya biasa aja ya, tapi pas ketika ibadah, saya lihat nih, tahu-tahu anaknya tuh, saya nggak tahu tuh di depan itu anaknya ternyata. Anaknya tuh menghampiri pendeta ini, kemudian salim. Terus saya lebih sakit lagi tuh ketika dia tuh dipeluk oleh pendeta ini. Kayak dipeluknya itu kayak memang dipeluk sebagai seorang ayah, Iya. nggak sebentar aja. Mungkin ada mungkin 15-20 detik saya lihat. Saya rasakan. Saya waktu itu malah ketika orang lain salim-salim pulang, saya hanya diam dan berdiri waktu minggu kemarin ngelihat eh melihat bahwa ngelihat dia nih disalim dipeluk, sangat apa ya? Saya bilang saya memang jujur aja sih agak sedikit Sedih. sedih ya, tapi ya Ya lu juga sering bagian ditelepon sama mak lu kan, tapi kan eh ditelepon tuh kurang bro, cuma muka doang kan, nggak ada. iya sih. Tapi kalau akhirnya tapi ya memang kalau saya sih hubungan sama orang tua sih nggak terlalu ini ya. Kalau nelpon nggak tiap hari memang sih. Mungkin ya seminggu mungkin 3 kali Tapi aja. rasa hangat orang tua itu nggak ada yang gantiin bro. Iya benar sih. Memang hubungan sama orang tua bener nggak ada yang bener bisa bisa gantian. Hmm. It's at least banyak orang di sekelilingmu hanya sebagai teman aja sih. Hmm. Orang tua memang ya memang benar sih. It's Iya. number one sih for my life. Nggak ada yang bisa gantiin, walaupun itu teman, baik duit banyak apa, tapi ya orang tua emang nggak tergantikan. Gue juga jujur sedih sebenarnya. Ini Iya. sekarang pun sedih gara-gara bicarain orang tua cok. Serius sih. Mungkin kita bisa next topik ya. Takutnya bahas orang tua yang nggak ada habisnya Oke, sih. oke, Tapi pesan saya sih terakhir buat teman-teman yang ngerasain kayak gitu. Tetap apa ya? Hargainlah orang tuamu selagi masih ada. Kebetulan saya orang ayah saya sudah nggak ada kan. Jadi ya lebih lebih bisa menghargain lah. Karena menghargai itu nggak mudah memang. Tapi kalau jangan sampai kita tunggu kehilangan dulu baru kita bisa iya, baru menghargai kita sih. bisa hargai. Oke, mungkin sampai sini aja dulu podcast kita. Mungkin eh, teman-teman bisa tulis di komentar apa ide atau saran dari teman-teman untuk kami, dan saran tema buat next episode. Oke, terima kasih. Klik langganan jika kalian senang. Kalau tidak juga gak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih teman-teman. Shalom.